Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa ala alihi washabihi. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir pada hari ini dalam rangka pembahasan asesmen nasional. Ya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari kita bisa berkumpul di ruangan ini, dan semoga kegiatan hari ini mendapat syafaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang akan saya sampaikan hari ini tentang asesmen nasional. Asesmen nasional muncul dari program Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kita. Nah ini Merdeka Belajar itu sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat alam. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu ibarat kertas buram dengan guratan samar. Jadi memang sudah ada kodrat alamnya, guratannya. Kalau dia misalnya diturunkan sifat pemarah itu sudah ada pada dirinya. Tapi bagaimana kita meminimalisirkan hal yang negatif dan memaksimalkan hal atau memunculkan hal yang positif. Nah ini kodrat alam. Kita diibaratkan sebagai petani. Jadi guru itu diibaratkan sebagai petani, dan Pak murid kita itu sebagai benihnya. Jadi petani itu hanya dapat menuntun, memelihara tumbuh kembangnya padi. Kita tidak bisa mengubah padi menjadi jagung. Kita bisa membuat padi yang misalnya bibitnya kurang bagus menjadi bagus dengan perawatan dan dengan pupuk. Tapi kita tidak bisa merubah padi menjadi jagung, karena padi tetaplah padi dan jagung tetaplah jagung. Ini kodrat zaman. Ke belakang sini biar kayak kodrat zaman itu mencakup kecakapan hidup abad 21, yaitu kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Jadi lebih ke kecakapan hidup anaknya. Kemudian Pak Nadiem meluncurkan 5 episode Merdeka Belajar. Yang pertama adalah pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar, yang kedua kampus Merdeka, yang ketiga penyaluran dana BOS, organisasi penggerak, kemudian guru penggerak. Ini sudah kemarin kita bahas pada pengenalan guru penggerak. Nah, ini kebijakan pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar, yaitu yang pertama ujian sekolah berstandar nasional atau USBN, kemudian ujian nasional atau UN, ketiga rencana pelaksanaan pembelajaran, dan keempat peraturan penerimaan peserta didik baru. Kemarin kan UN itu ditiadakan ya, ujian nasional itu ditiadakan, kemudian RPP dirubah menjadi RPP 1 lembar, kemudian peraturan penerimaan peserta didik baru berdasarkan zonasi. Jadi memberikan kesempatan untuk siswa sekolah di tempat yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya. Nah, ujian nasional, situasi saat ini materi UN terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. Kemudian UN menjadi beban bagi siswa, guru, dan orang tua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu antar siswa secara menyeluruh. Arahan kebijakan baru yaitu tahun 2020 UN dilaksanakan untuk terakhir kalinya. Jadi sesudah itu tidak ada UN. Tahun 2021 UN akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, yang terdiri dari, jadi AKM itu terdiri dari 3, yaitu literasi, numerasi, dan karakter. Literasi yaitu kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa. Numerasi kemampuan bernalar menggunakan matematika.
dan karakter, yaitu misalnya pembelajar gotong royong, kebinekaan, dan perundungan. Dilakukan pada siswa berada di tengah jenjang kelas, misalnya kelas 4, 8, dan 11, sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya, dan mengacu pada praktik baik. Tujuannya untuk mengembangkan karakter dan kompetensi murid. Asesmen nasional adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemdikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Jadi yang dinilai bukan siswa sebagai individu, tapi siswa secara keseluruhan dan satuan pendidikan. Asesmen nasional tidak untuk melakukan pemeringkatan, jadi tidak ada. Kalau dulu kan ada NEM, kalau sekarang nggak ada NEM. Dan menghasilkan informasi, kemudian informasi itu digunakan untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang akhirnya untuk peningkatan hasil belajar murid. Dalam pembelajaran terdapat 3 komponen penting. Yang pertama kurikulum, apa yang diharapkan akan dicapai, kemudian pembelajaran, bagaimana mencapainya, dan yang ketiga asesmen, apa yang sudah dicapai. AKM dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian murid terhadap kompetensi yang diharapkan dan menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar. Nah, sistem pendidikan bukan ajang acuan kuda yang anak harus saling berkompetensi untuk mendapatkan nilai yang terbaik, yang akhirnya tidak sedikit anak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan peringkat, atau anak terkadang juga mendapat tekanan dari orang tua agar peringkatnya lebih baik di sekolah. Nah, karena anak itu mempunyai potensi dan keunikan. Ada naturalis, spatialis, musikalis, logical reasoning, interpersonal, body kinestetik, linguistik, dan intrapersonal. Ini adalah potensi dan keunikan masing-masing siswa. Dan selain itu teknologi pun membawa perubahan yang cepat. Drivers, effect, dan demands, ya. Ada volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Kemudian di sini kita mengucapkan selamat tinggal untuk ujian nasional dan selamat datang asesmen nasional. Ya, walau cobaan senantiasa menerpa. Nah, ini malasnya mengejar-ngejar, tapi kita harus tetap semangat. Jadi anak dituntut semangat untuk belajar. Proses yang dinilai, bukan hasil akhir. Asesmen kompetensi minimum terdiri dari literasi dan numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Jadi siswa, bukan hanya siswa yang dinilai, tapi juga guru dan lingkungan belajar. Karakter yang diharapkan, ini tujuan akhir yang diharapkan oleh Menteri Pendidikan kita adalah profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, ini literasinya, ada literasi membaca, ada literasi numerasi. Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Kemudian numerasinya kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Nah, komponen AKM yang pertama konten, literasi membaca. Literasi membaca kontennya adalah teks informasi dan teks fiksi. Kemudian proses kognitifnya menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, dan evaluasi dan refleksi. Kemudian konteksnya
persona, sosial budaya, dan saintifik. Sedangkan numerasi kontennya adalah bilangan, geometri dan pengukuran, data dan ketidakpastian dan aljabar. Kalau proses kognitifnya pemahaman, penerapan, dan penalaran. Konteksnya persona, sosial budaya, dan saintifik. Nah, ini komponen AKM-nya, materinya sudah saya share di grup ya, nanti bisa tinggal dibaca. Tes informasi itu apa, teks fiksi itu apa, numerasinya bilangan, pengukuran geometri, ini ada di grup, bisa dibaca. Pesan atau catatannya, catatan terkait contoh soal literasi membaca AKM yaitu teks AKM terdiri atas teks informasi dan teks fiksi. Contoh soal kelas 5 merupakan teks fiksi, sedangkan contoh soal kelas 8 dan 11 merupakan teks informasi. Teks AKM disajikan lebih utuh dengan gambar ilustrasi yang kuat, sehingga pesan yang disampaikan lebih komprehensif. Stimulus teks AKM bertujuan sebagai sarana menilai kompetensi dan sekaligus menginspirasi. Sebagai contoh di teks soal kelas 5 membuat pesan moral yang mendalam berupa ajakan untuk mudah memaafkan dan tidak mudah melupakan kebaikan orang lain. Nah, ini contoh soalnya. Contoh soalnya linknya juga sudah saya share di grup ya. Ini contoh soal UKM. Ini contoh soal kelas 5 terlihat ini. Nah, ini contoh soalnya. Ini membaca lebih ke memahami bacaan atau teks, bukan hafalan. Contoh soalnya. Nah, ini ada perbandingan asesmen sebelumnya. Contoh soal ujian nasional bahasa Indonesia jenjang SMP dan MTS. Ini contoh soalnya nanti bisa dipelajari. Nah, ini kalau SMP MTS tidak usah saya sampaikan. Hasil AKM perlu tingkat kompetensi literasi membaca, yaitu perlu intervensi khusus. Murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Dasarnya, murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Cakap, murid dikatakan cakap apabila mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dari suatu teks. Kemudian mahir, dikatakan mahir apabila murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersifat efektif terhadap isi teks. Kemudian tingkat kompetensi numerasi, perlu intervensi khusus apabila murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Kemudian dasar, murid memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Kemudian cakap, murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Mahir, murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta akan rutin berdasarkan konsep matematika yang dimiliki. Nah, ini pelaporan hasil asesmen untuk SMP, MTS, SMA, SMK, dan MA pada Juli 2021, kemudian SDMI November 2021. Tapi kalau nggak salah ada pengunduran ya, kemarin berita Pak Nadiem memundurkan juga memajukan ya, Pak Ibu menunda AN pada bulan September 2022. Kalau tidak salah nanti kita lihat lagi. Ini kumpulan soal AKM bisa dipelajari di sini. Jadi kalau sekarang ada yang jual buku, Bu Yuli nanti suka yang jual buku sekolah-sekolah, kalau soal AKM itu sebetulnya tidak dianjurkan. Apalagi misalnya bimbel atau apa, tidak. Karena siswanya itu yang dipilih adalah sampel, Bu, yang dipilih langsung dari Kemdikbud. Kita tidak bisa menentukan sini gitu, tapi nanti sampel yang dipilih. Nah, ini contoh soal survei karakter, contoh soalnya kita lebih memahaminya.
kayak dibaca ya, masing-masing dibaca. Sudah saya share. Survei lingkungan belajar mengumpulkan informasi tentang kualitas proses pembelajaran dan iklim yang menunjang pembelajaran. Jadi kan nanti pesertanya itu kelas 5. Nah, kelas 5 nanti ada kesempatan untuk memperbaiki pembelajarannya di kelas 6. Kenapa yang dipilih kelas 5? Yaitu karena nanti diperbaikinya di kelas 6. Bukan hanya siswa tapi juga proses belajar. Nah, bentuk soalnya ada pilihan ganda. Pilihan ganda kompleks menjodohkan isian singkat dan uraian. AKM berfungsi untuk mengevaluasi kualitas sistem pendidikan. Kemudian sampel peserta didik kelas 5, 8, dan 11 ditentukan oleh Kemdikbud dan pelaksanaannya terstandar oleh pusat. Ini murid mengikuti asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Guru dan kepala sekolah hanya mengikuti survei lingkungan belajar. Gurunya kalau masalah kelas 5 atau kelas 6 gitu, sama kepala sekolah. Nah, jumlah maksimal responden muridnya adalah 30 untuk murid SD dan MI, 45 murid SMP dan MTS, dan 45 murid SMA, SMK, dan MA. Pelaporan AKM-nya tidak untuk individual murid, jadi tidak ada laporan AKM. Kemudian laporan pada level sekolah dan daerah dan untuk perbaikan pembelajaran di sekolah. Waktu pengerjaannya hari pertama. Nah, rancangan jadwal pelaksanaannya ini dimulai, kalau jadwal itu dimulai SD itu bulan Agustus 2021 dengan asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi. Kita siapkan para murid penerus bangsa yang mampu menghadapi abad ke-21. Nah, itu selesai materinya, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Untuk pendalaman materi AKM ini, materinya nanti saya share di grup ya. Kemarin sudah saya share di grup yang pemantra ya, bisa diambil di situ. Lebih penting untuk kelas 5 karena ini dilaksanakan di kelas 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.